Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramadanti BP 1704078 dari kelas A akan menjelaskan tentang bakteri dan strukturnya. Nah, bakteri mempunyai 3 komponen dalam tubuhnya, yaitu ada sitoplasma, dinding sel, dan juga membran plasma. Nah, bakteri mempunyai struktur luar dan juga struktur dalam. Pada struktur luar bakteri yaitu ada kapsul. Nah, bakteri mempunyai lapisan lendir yang berbentuk padat dan juga tebal, tersusun dari polisakarida dan juga air yang berfungsi sebagai alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, sebagai sumber makanan untuk bakteri itu sendiri, mencegah kekeringan pada sel bakteri, dan juga sebagai alat melekat bakteri pada sel inang. Lalu yang kedua ada dinding sel. Nah, bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan yang berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel bakteri. Lalu ada membran plasma. Nah, membran plasma ini bersifat selektif permeabel, yang berarti hanya dilalui oleh molekul atau zat tertentu saja. Nah, fungsinya itu sendiri yaitu sebagai alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi bahan makanan, dan juga berfungsi sebagai tempat pembentukan mesosom. Lalu ada flagela. Flagela merupakan alat gerak bagi bakteri yang berbentuk batang spiral. Nah, flagela ini sendiri membantu untuk mengarahkan bakteri ke lingkungan yang dapat menguntungkan dan menjauh dari lingkungan yang merugikan bakteri itu sendiri. Kemudian ada pili. Pili ini berstruktur seperti flagela namun lebih tipis dan juga pendek. Dia tuh berfungsi sebagai alat pelekat saat bakteri melakukan konjugasi. Kemudian ada struktur dalam. Untuk struktur dalamnya ada sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini ada lemak, ada asam nukleat, ada ion organik, dan juga ada kromatofora. Dia tuh berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang mengandung molekul RNA sebagai tempat sintesis protein. Kemudian yang ketiga ada nukleoid. Merupakan nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Dan yang terakhir ada plasmid. Plasmid ini berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Sekian penjelasan tentang bakteri dan struktur bakteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.